Assalamualaikum, halo, perkenalkan, nama saya Syifa Unuha, peserta Latsar CPNS Angkatan 51 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi pada agenda 2 tentang Core Value ASN Berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Rusciman Sumatmaja MSI selaku tutor agenda 2. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga yaitu kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Lalu harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Lalu loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lalu adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Core Values ASN Berakhlak diluncurkan oleh Presiden dengan tujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN di Indonesia. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Berikut perilaku yang mencerminkan nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama yaitu dari berorientasi pelayanan. Seorang ASN dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat, dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dalam memberikan pelayanan publik, seorang aparatur sipil negara harus selalu melakukan perbaikan tiada henti, baik dari peningkatan kompetensi maupun cara pelayanannya. Lalu yang kedua ada akuntabel. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Merujuk dari pengertian tersebut, akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, seorang ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lebih penting dari itu, seorang ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Lalu yang ketiga ada kompeten. Seiring perkembangan waktu dalam melaksanakan pelayanan publik, setiap ASN harus selalu dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Peningkatan kompetensi ini sangat penting, bahkan telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang manajemen PNS bahwa setiap aparatur diberikan hak 20 jam pelatihan setiap tahunnya. Hal ini semata-mata agar setiap ASN dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu selanjutnya ada harmonis, berakar dari semboyan negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, karena dengan kenyamanan lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif. Lalu selanjutnya ada loyal. Loyalitas dan kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah, dan tidak pada satu sosok atau pihak tertentu. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi, dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara. Lalu ada adaptif. Situasi dan zaman yang senantiasa berkembang membuat seseorang aparatur harus dapat dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada.
harus selalu diingat. Istilah yang sering kita dengar yaitu yang abadi adalah perubahan itu sendiri, membuat siapapun yang tidak dapat beradaptasi akan semakin tertinggal. Adaptasi dapat dilakukan dengan terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam pelaksanaan tugas kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan, bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Baik, itu tadi penjelasan dari rangkuman agenda 2 pada pertemuan Latsar CPNS tahun 2022. Saya Syifa, terima kasih sudah menonton.